Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Aru, kali ini kita akan bincang-bincang dengan salah seorang anak muda. Ya, anak muda yang berani menghimpun pemuda, yang berani menghimpun pelajar dalam satu komunitas, bahkan berani menghimpun mahasiswa. Ya, dan kebetulan masih muda. Ya, saya panggil Adinda Eki ya. Iya, Adinda Eki. Adinda Eki ini menghimpun pemuda, pelajar, mahasiswa dalam satu organisasi yang disebut dengan FKMT sebelumnya. FKMT. Forum Komunikasi Pemuda Pelajar Mahasiswa Tolaki untuk di Kabupaten Kolaka. Iya, betul. Ya. Seperti apa yang menjadi sebenarnya melatar belakangi Eki untuk kemudian membuat organisasi tersebut? Ya. Apa dasar alasannya? Ya. Jadi ini yang jelasnya bahwa dasar daripada terbentuknya organisasi Forum Komunikasi Pemuda Pelajar Mahasiswa Tolaki yang pertama berdasarkan kegelisahan, Pak. Kegelisahan bagaimana kemudian peran pemuda hari ini untuk bagaimana tetap berupaya eksis dalam pengembangan sumber daya manusia, khususnya dalam yang lebih terkhususnya dalam upaya pengembangan budaya-budaya lokal yang ada di Kabupaten Kolaka, bahkan Sultra secara umum, begitu, Pak. Karena kenapa? Seperti yang kita ketahui sekarang, yang saya lihat juga di lapangan maupun di masyarakat, bahwa peran pemuda sangat penting dalam upaya pengembangan itu tadi, nilai-nilai budaya kearifan lokal yang ada di Indonesia secara umum maupun Sultra secara khusus dan khususnya Kolaka hari ini. Kenapa Eki hanya berbicara pada himpunan komunitas pemuda di kalangan Tolaki sendiri? Itu apa yang menjadi motivasi pentingnya? Yang pertama, motivasi pertama memang kita lihat di Kabupaten Kolaka ini, menurut saya sangat sedikit. Kembali kita ambil peran pemuda, Pak. Pengembangan budaya lokal itu. Budaya lokal, karena sangat sedikit peran-peran pemuda dalam mengambil peran dalam masyarakat untuk upaya pengembangan itu budaya-budaya kearifan lokal itu sendiri, Pak. Berarti nanti organisasi ini diciptakan, dibentuk dalam rangka untuk bagaimana bisa melestarikan maupun mengembangkan budaya lokal lokal untuk yang ada di Kabupaten Kolaka ya. Khususnya Bumi Mekongga yang sama kita cinta, yang kita kenal sekarang ini, Pak. Iya, kira-kira seperti itu. Sudah berapa lama kalau awal berdiri organisasi ini? Kurang lebih awal dari berdiri pertamanya itu pada tahun 2018 awal. 2018. Sejak pertama saya masuk di USN, saya sudah menggagas bersama teman-teman pada saat itu, namun kemudian dalam proses perjalanannya sempat vakum. Jadi yang gagas awal ini termasuk Adinda Eki saya, sendiri? Termasuk saya secara pribadi. Berapa orang pertama awal? Kalau tidak salah itu ada sekitar 10 orang dari berbagai macam fakultas yang tergabung di Universitas 19 November itu. Ya. Sekarang berapa jumlah anggotanya? Kalau jumlah terakhir kemarin pasca pelantikan itu ada sekitar 100 lebih, namun kemudian yang aktif itu ada kurang lebih 50 orang, Pak. Ya, kembali ke tadi ya, tujuan utama pembentukan pengembangan nilai-nilai budaya lokal ya untuk di Kabupaten Kolaka, khususnya di Bumi Mekongga ini. Eki melihatnya memang selama ini budaya lokal kita seperti apa? Budaya lokal untuk budaya lokal Kabupaten Kolaka ya, untuk pengembangannya seperti apa? Iya, sebenarnya banyak sih budaya lokal yang perlu kita kembangkan hari ini, khususnya di Kabupaten Kolaka. Seperti yang sampai hari ini kan kita hanya tahu budaya lokal yang di Kabupaten Kolaka itu seperti tarian-tarian, seperti lulokan. Itu saja yang kemudian kita tahu sampai hari ini, khususnya kalangan masyarakat Kolaka, baik Kolaka, maksudnya masyarakat Kolaka asli maupun masyarakat yang di luar dari masyarakat Kolaka yang datang di sini. Padahal masih banyak budaya lokal yang kemudian sebenarnya kita harus sama-sama membumikan budaya-budaya tersebut. Misalnya apa itu? Misalnya apa? Seperti budaya nilai-nilai Kalosara yang kemudian seperti nilai budaya Kalosara yang kemudian kembali kita bumingkan dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti satu penelitian yang kemudian hari ini saya lakukan, yaitu bagaimana hadirnya FKMT juga ini bukan hanya sekedar untuk melestarikan budaya, tapi ada memang nilai-nilai yang kemudian mendasari kami untuk bagaimana upaya pengembangan sumber daya manusia, khususnya kami yang sekarang ini lagi upaya untuk melakukan karya-karya tulis ilmiah itu tadi, Pak. Terkait masalah budaya kearifan lokal masyarakat Tolaki. Itu akan digagas melalui forum itu. Iya, Pak. Bukan hanya sekedar yang jelasnya bahwa bukan hanya sekedar pelestarian adat dan budaya, masih banyak
item-item kegiatan yang kemudian bisa kita laksanakan di FKMT ini. Termasuk saya sendiri yang hari ini sedang menulis bagaimana itu kepemimpinan berbasis kearifan lokal dengan identiknya dalam hal ini kalau Sara, khususnya kepemimpinan berbasis kearifan lokal masyarakat Tolaki dalam Kalau Sara itu apa? Ya, kalau Sara menurut saya secara pribadi maupun berapa pandangan mengenai sebuah benda atau alat, ya. yang kemudian menjadi punya makna. Iya, yang punya menjadi makna di masyarakat Tolaki itu sendiri, Pak. Maknanya apa? Pemersatu. Pemersatu sebagai alat untuk bagaimana kita bisa bangun kebersamaan gitu ya. dalam khususnya bicara tentang konteks Indonesia kebinekaan dalam hal ini. Ada nilai-nilai pemersatu di dalamnya. Seperti itu lilitan rotannya yang ada di dalam, ada unsur pemerintah, ada unsur masyarakat dan raja dalam hal ini kalau masih konteks ke sistem kerajaan. Berarti organisasi ini sebenarnya mendapat dukungan dari tokoh-tokoh adat lokal di Kolaka berarti. Iya, alhamdulillah sampai hari ini beberapa tokoh-tokoh masyarakat yang saya sempat kunjungi, alhamdulillah banyak mensupport kegiatan berdirinya organisasi kami, karena yang jelasnya bahwa organisasi ini adalah organisasi pelopor penggerak untuk bagaimana anak-anak muda, khususnya anak muda Tolaki yang lahir di Kabupaten Kolaka, untuk sama-sama kita kembangkan kearifan lokalnya kita, budaya-budaya lokalnya kita. Sudah banyak sekarang kan anak-anak muda anak muda yang kemudian terpengaruh dengan kehidupan modern ya kemudian pada akhirnya meninggalkan budaya lokal karena itu tadi, karena akibat modernisasi yang kemudian semakin berkembang hingga sampai budaya-budaya barat masuk di Indonesia, sedangkan budaya lokalnya kita tidak bisa mempertahankan hingga sampai saat ini. Itulah yang kemudian menjadi kegelisahan buat saya secara pribadi maupun secara kelembagaan. Itulah cikal bakal berdirinya organisasinya kami, Pak. Tentunya ini kan pasti akan membutuhkan kerja yang keras kan, karena merubah pola pikir, mindset anak-anak muda kita hari ini kan, ketika dia kembali kepada budaya lokal pasti ada rasa malu dia minder kan dengan budaya lokalnya. Betul. Ini bagaimana nanti ke depannya untuk menjelaskan kepada, terus saja dulu di penyatuan persepsi visi di lingkaran pengurus forum sendiri. Seperti inilah yang menjadi sebenarnya kendala buat saya secara pribadi. Tadi yang saya sampaikan, dengan secara lembaga masih banyak memang perbedaan-perbedaan pandangan mengenai budayanya kita, yang kemudian mudah-mudahan ini cita-cita besar saya secara pribadi itu tadi, dan lembaga kita bisa satukan semua pandangan orang-orang tua kita maupun kita yang khususnya tergabung dari FKMT ini. Kita satukan pandangan, satukan niat untuk bagaimana kita satu tujuan dalam sebuah organisasi ini, seperti bagaimana definisi organisasi mempunyai tujuan bersama. Nah, itu tadi. Saya mendengar dari penjelasan Dinda tadi, saya menghayalnya kenapa tidak kemudian Kolaka ke depan Kolaka ke depan ini kalau bisa forum ini kemudian menginisiasi kepada pemerintah ada satu hari khusus atau bulan khusus itu bulan ini merupakan bulan di mana bulan tersebut sebagai wujud daripada pengembangan budaya lokal hari budaya lokal misalnya. Betul. Sebenarnya ada sih Pak dalam program kerjanya kita ke depan, bagaimana kemudian kita bisa berkolaborasi dengan pemerintah dalam hal ini. Ada satu hari di mana hari tersebut kita di bulan di setiap tahun tahun itu maksudnya di satu hari tertentu ada pawai budaya lokal misalnya. Peringatan juga, hari budaya lokal. Bisa juga peringatan pawai budaya lokal. Tapi yang lebih fokusnya kami itu ke bahasa. Ada satu hari di mana hari tersebut dalam satu tahun itu menggunakan bahasa lokal, menggunakan bahasa daerah. Salah satu bentuk upaya pelestarian adat budaya dan budaya Tolaki di Kabupaten Kolaka, khususnya Tolaki Mekongga, dengan diperkuat dengan peraturan perundang-undangan mungkin supaya secara legal bisa diakui juga peraturan daerah. Peraturan daerah, Perda dalam hal ini. Dan hingga sampai sekarang cukup menarik. Iya, Pak. Karena memang banyak anak-anak muda kita justru kemudian sudah tidak pintar bahasa lokal di sini. Iya, betul Pak. Bahasa Mekongga, bahasa Tolaki Mekongga. Kadang juga mereka kurang pasif berbahasa daerah. Termasuk saya secara pribadi masih kurang pasif. Tapi karena di keluarga sudah jarang menggunakan bahasa itu. Sudah jarang menggunakan bahasa daerah, dan juga di sekolah-sekolah yang seharusnya sebagai awal mula proses pembelajaran bahasa daerah itu sudah mulai berkurang proses pembelajaran mengenai bahasa daerah, dalam hal ini muatan lokal. Paling tidak kalau misalnya
ada keinginan harapannya untuk kepada pemerintah daerah dalam satu hari itu ada pemanfaatan penggunaan bahasa lokal. Kalau memang itu memang belum bisa, paling tidak melalui kurikulum tadi itu mungkin paling mulai efektif. kurikulum pendidikan mungkin supaya bisa di tingkat sekolah dasar sebagai awal mula masuknya adik-adik yang di tingkat sekolah dasar tadi itu mulai mengenalkan namanya budaya bahasa daerah, menggunakan bahasa daerah mungkin dalam ruang lingkup kelas, bahkan di luar dari masyarakat. Bukan hanya yang jelasnya bahwa bukan hanya sekedar masyarakat Tolaki saja. Jadi peran kita semua, khususnya masyarakat Kolaka yang ada di sini, kita sama-sama berupaya untuk bagaimana kita kembangkan lagi-lagi, kita pakai bahasa pengembangan di sini karena kita ingin sekali bagaimana kita bisa lihat Kolaka ke depan bisa maju tanpa meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal itu sendiri. Kita banyak belajar dari Pulau Jawa mungkin Pak, mungkin di Bali di mana yang bisa kita lihat, kita jadikan contoh mungkin seperti artinya ini. Bukan saja dari aspek budaya, tapi kan upacara-upacara adat itu juga perlu dikembangkan. Iya betul ya itu kan? Pak. Iya. Itu dari visi utamanya tadi kan, bagaimana kembali mengembangkan atau melestarikan nilai-nilai yang dianggap oleh Adinda Eki sudah mulai sudah mulai hilang ya. Tergerus zaman karena pengaruh modernisasi itu. Modernisasi dan pengaruh digitalisasi yang kemudian dalam waktu dekat ini ada program yang akan dilakukan. Insya Allah kalau dekat-dekat ini kami dari FKMT dari Lembaga Forum Komunikasi Mahasiswa Tolaki akan mengadakan semacam kegiatan yang bernuansa intelektual, dalam hal ini seminar nasional untuk khususnya di Kabupaten Kolaka, bagaimana mengupas tuntas prinsip-prinsip yaitu tadi nilai medulu mepokoaso Pak. Medulu mepokoaso artinya itu, medulu mepokoaso itu artinya bagaimana kita bisa bersatu dalam suatu persatuan itu sendiri. Mepokoaso itu kan dalam bahasa daerah Tolaki Mekongga maupun Tolaki Konawe itu bersatu. Itu Pak. Kedepan insya Allah kami akan laksanakan seperti seminar seminar tentang mengupas tuntas bagaimana itu sih prinsip medulu mepokoaso di kalangan masyarakat Tolaki secara khusus maupun masyarakat Kolaka secara umum. Itu akan mau dikembangkan ya? Iya, insya Allah. Kenapa sampai terinspirasi kegiatan itu? Karena prinsip mepokoaso itu sudah mulai luntur atau seperti mungkin karena mulai sudah luntur, dengan juga kita mau kembali membumingkan kata-kata mepokoaso ini sebagai salah satu bentuk mepokoaso kebersamaan. Pokoknya dia intinya mepokoaso itu adalah bentuk persatuan dan kesatuan. Persatuan. Itu tadi. Dan juga intinya bahwa FKMT ini lahir bukan hanya sekedar organisasi yang bergelut di bidang bagaimana pengembangan budaya kearifan lokal, bagaimana mempertahankan budaya kearifan lokal, tapi jauh daripada itu masih banyak tanggung jawab sosialnya teman-teman, khususnya di FKMT. Saya secara pribadi, khususnya kami yang tergabung di mahasiswa, juga ikut update permasalahan-permasalahan yang terjadi di Indonesia secara umum maupun secara khusus di Kabupaten Kolaka. Bukan kegiatan-kegiatan sosial. Iya, bukan hanya sekedar itu tadi melestarikan adat budaya, masih banyak yang perlu kita lakukan ke depan untuk FKMT ini, Pak. Ya. Terbentuknya 2018 ya. 2018. Itu masih sangat muda sekali ya. Iya. Dan ke depan pasti akan yang namanya sebuah organisasi, perjalanannya pasti akan diperhadapkan dengan berbagai persoalan, baik itu mungkin nanti internal maupun dari eksternal ya. Karena namanya organisasi yang seperti ini tentunya pasti banyak godaan atau paling tidak ada yang mendukung, kemudian ada juga yang tidak mendukung ya. Ini seperti apa nanti Anda akan menghadapi ini? Insya Allah sesuai dengan daripada konsistennya teman-teman, komitmennya teman-teman membangun organisasi ini. Adapun permasalahan-permasalahan seperti yang kita bilang, gejala-gejala sosial mungkin, bahkan organisasi ini akan digiring ke isu politik mungkin. Bahwa kami ini ada yang supply dari orang-orang besar, yang intinya kita coba menetralisir hal-hal tersebut. Artinya forum ini dibentuk bukan untuk kepentingan politik yang jelasnya seperti itu Pak. Yang intinya kita coba bagaimana menetralisir hal tersebut. Kita tidak terlalu bagaimana berafiliasi, tapi kita tetap sesuai dengan nilai dasar perjuangannya kami. Artinya bahwa prinsip-prinsip kebersamaan, prinsip-prinsip keterbukaan itu tetap akan dibangun oleh organisasi ini kan. Oke, saya kira saya berharap organisasi ini memberikan kontribusi besar terhadap
pembangunan di Kabupaten Kolaka, terkhusus tadi apa yang menjadi nilai tulus ya pembentukan awal organisasi ini, bagaimana kemudian menghidupkan kembali ya, mengembangkan kemudian menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal kita itu sendiri, khususnya dari kalangan pemuda sendiri. Adinda Eki sendiri ya, Adinda melihatnya sih seperti apa sebenarnya untuk generasi kita ya, karena Adinda merupakan katakan pemimpin di organisasi ini, tentunya bisa melihat seperti apa sebenarnya masalah yang dihadapi oleh generasi kita hari ini. Kalau menurut saya, yang saya lihat peran generasi, khususnya Pak, generasi muda, yang saya lihat hari ini kurangnya peran generasi muda hari ini mengambil peran khususnya di tengah-tengah masyarakat. Nah, inilah yang kemudian kita lakukan. Faktor apa yang pertama mungkin malu atau mungkin bagaimana ya? Atau sumber daya manusia yang dimiliki? Iya, termasuk kualitas sumber daya manusianya seperti itu, Pak. Makanya dari itu seperti tadi yang saya sampaikan bahwa organisasi ini lahir sebagai organisasi pelopor dalam upaya pengembangan sumber daya manusia, baik dari aspek itu tadi, aspek kebudayaan dalam hal ini sosial, aspek bagaimana kita membangun teman-teman khususnya yang tergabung di mahasiswa, bagaimana nuansa intelektual yang kita bangun ke depan bisa kita lebih kembangkan sesuai dengan disiplin ilmunya kita masing-masing. Karena pada dasarnya menurut saya secara pribadi, upaya kita untuk melestarikan adat dan budaya itu bukan hanya sekedar bergelut di bidang seni saja. Banyak hal-hal yang kemudian bisa kita lakukan, termasuk kayak semacam saya hari ini yang mungkin yang saya lakukan adalah membuat sebuah karya dalam bentuk karya tulis ilmiah yang kemudian bisa dijadikan acuan atau referensi. Mungkin ada penelitian-penelitian mengenai kearifan lokal kayak begitu, Pak. Oke, terima kasih Dinda Eki ya sudah hadir di Teras Haru. Harapan kita ke depan forum ini akan menjadi cikal bakal ya, organisasi yang bisa mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal khususnya masyarakat Kabupaten Kolaka, dan kita doakan semoga dalam perjalanan organisasi ini bisa mencapai apa yang menjadi visinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.